Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khusus kelompok dukung Altum yang Yesus kasihi, saya ajak kita untuk mengikuti lagi renungan harian Katolik, edisi hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Kita langsung ambil bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci sampai dengan saat ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelompok dukung Altum yang Yesus kasihi. Tema refleksi kita pada saat ini adalah hidup merupakan persiaran. Hampir setiap orang pernah mengadakan perjalanan. Setiap hari kita menjumpai di mana-mana orang mengadakan perjalanan ke luar kota, ke kota atau ke desa lain, ke luar negeri, atau bahkan ke luar angkasa. Setiap orang yang akan mengadakan perjalanan biasanya membuat persiapan terlebih dahulu. Perjalanan jauh biasanya memerlukan persiapan yang lebih matang, termasuk persiapan bekal, makanan atau uang dan pakaian. Dengan persiapan yang matang, orang akan mengurangi kecemasan dan ketakutan sehingga dapat dengan lebih tenang dan leluasa menikmati perjalanannya. Hari ini kita membaca dalam Injil, para murid Tuhan Yesus juga mengadakan perjalanan
ketika mereka diutus untuk mewartakan Injil. Mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat, tetapi mereka juga diberi pesan untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat dan alas kaki. Perjalanan para murid itu merupakan sebuah misi untuk mengajar orang bertobat dan percaya kepada Injil, yaitu kabar gembira tentang kerajaan Allah. Tujuan perjalanan itu adalah membawa kedamaian dan keselamatan bagi semua orang. Karena itu, mereka diberi kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberi pengajaran tentang cinta, kasih, dan pengampunan. Semuanya itu dilakukannya bukan hanya dengan kata-kata dan khotbah, melainkan juga dengan sikap dan tindakan nyata. Kata pepatah, hidup adalah sebuah peziarahan. Kehidupan itu berawal dan berakhir. Mungkin tidak penting bagaimana hidup kita berawal, tetapi teramat penting proses perjalanan itu sendiri dan akhir yang ditentukan oleh proses itu. Marilah saudara, kita fokus pada tujuan akhir perjalanan hidup kita, yaitu kebahagiaan abadi bersama semua orang di hadirat Allah. Untuk mencapai tujuan itu, kita harus melalui proses yang penting, yaitu keseharian hidup kita baik dan berdamai dengan setiap orang. Nah, jadilah pewarta Injil yang baik bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini. Sahabat Yesus, misi utama Yesus adalah menyelamatkan para pendosa, penderita, dan orang-orang yang belum percaya. Karena itu, Yesus memperlengkapi misi para muridnya hanya dengan kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan-setan, bukan dengan perlengkapan lahiriah. Tujuannya tidak lain daripada terciptanya sebuah kota Allah yang hidup, di mana akan terkumpul para jemaat kudus yang senantiasa hidup dalam sukacita karena merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kehadiran kita yang memberi kesaksian iman, damai, sukacita, semangat tobat di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja merupakan misi kita yang amat penting. Misi ini melebihi segala bentuk kekayaan lahiriah yang kita miliki. Semoga
Tuhan memampukan kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Amin.